Terima kasih saudara, Anda masih tetap setia bersama kami dalam I Love Sumsel. Inspirasi Sumsel, inspirasi Indonesia. Nervous ya sebenarnya. Tapi di sini seru sekali pemirsa, di studio kita sudah kedatangan salah satu ataupun salah dua seperti itu ya bintang tamu yang sangat spesial sekali di hari ini pemirsa. Ini ada Bapak Dhani Johannes, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Universitas Bunda Mulia, dan ini yang sangat spesial juga. Revelina Estomat. Wah, apa kabar Mbak? Wah, cantik sekali ya. Alhamdulillah, baik-baik. Aduh, Masnya juga apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Mas. Seru ya, jadi muda batik-batik. Berasa lebih muda gitu. Berasa lebih muda, benar sekali pemirsa. Tentunya kita akan membahas tentang kompetisi film pendek yang ada di Palembang seperti ini. Yang diadakan oleh Universitas Bunda Mulia. Wah, ini sepertinya seru sekali karena kompetisi film pendek ini sepertinya apakah memang ini yang pertama kali dilakukan di Palembang atau sebelumnya sudah ada? Oke, untuk kompetisi film pendek di Palembang ini yang pertama kali. Ini yang pertama. Dan inilah kota pertama karena akan dilanjutkan ke 4 kota besar lagi. Jadi Palembang mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa menjadi penyelenggara yang pertama. Wah, begitu. Penyelenggara yang pertama pemirsa ya, ini suatu kehormatan bagi kota Palembang itu sendiri sepertinya ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk tujuannya sendiri gitu loh, diadakan festival film pendek ini seperti apa Pak? Yang pertama, kompetisi film pendek ini ditujukan untuk anak-anak SMA, SMK, se-Palembang dan Sumsel sebenarnya. Dan yang kedua, kami dari Universitas Bunda Mulia memberikan ruang yang tidak terbatas untuk generasi muda supaya bisa menyalurkan aspirasi kreativitas mereka. Benar. Jadi ini adalah salah satu cara kami mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi, melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kita nggak hanya bikin kompetisi film pendek, ini sudah melalui satu rangkaian acara dari bulan Februari sebenarnya. Begitu. Bulan Februari tadi sudah dimulai seperti itu. Betul. Ya? Jadi di bulan Februari kita sudah memberikan workshop. Workshop bagaimana membuat filmnya, bagaimana format buat konsepnya, diikuti oleh kurang lebih 150-an anak yang 31 pesertanya akhirnya mengikuti kompetisi film pendek ini. Terus hari ini pun kita juga ada workshop lagi. Workshopnya? Iya, jadi nggak hanya buat kompetisinya, tapi kita juga bekali anak-anak ini. Dengan ilmu-ilmu tentang dunia perfilman itu seperti apa, seperti itu ya. Nah kalau untuk Revanya sendiri, partisipasinya terhadap kompetisi ini apa? Bisa diceritakan sedikit nggak? Iya, kan tahun lalu itu kan aku sempat ikutan di film pendek LLS Indie Movie ya, judulnya Isyarat gitu. Jadi ada 5 film, dikemas jadi satu gitu ya. Dan itu ceritanya tentang gadis indigo. Gadis indigo, wow. Dan itu seru banget syutingnya. Dan ini baru pertama kali kan aku ngedapetin peran sebagai gadis indigo. Dan memang benar-benar menarik gitu ya untuk dipelajarin gitu. Karena apa ya, menurut aku sih satu kelebihan yang harus disyukurin gitu. Nah, benar sekali. Aku kesini untuk berbagi cerita lah sama para yang ikut kompetisi film pendek ini juga. Pengalamannya gitu. Seperti Sharing apa? Karena sih. Iya, karena sering juga kita lihat pemirsa ya, kalau misalkan Revalina sendiri kalau membintangi sebuah film itu, kalau nggak jadi protagonis seperti itu ya, itu sendu-sendu seperti itu. Nah, ini menjadi gadis indigo tuh memang ada kesulitan atau gimana sih? Apa ini memang tantangan seperti itu? Kesulitan ada, makanya ini aku bilang juga ini sebuah tantangan yang gimana caranya aku memerankan gadis indigo yang aku sama sekali tuh nggak ada kelebihan itu gitu kan. Jadi emang mesti banyak ngobrol sama sutradara, apalagi sutradaranya Reza Rahadian. Terus juga sama kru-kru yang lain, gimana sih gitu, tanya sama orang-orang gadis indigo itu seperti apa, browsing juga di internet gitu kan. Jadi ya benar-benar ya satu hal yang baru lah buat aku juga. Suatu hal yang baru, tantangan yang baru tentunya ya, benar sekali. Nah kalau misalkan untuk Mas Dhani sendiri, ini kan kompetisi film pendek ini adalah film yang pertama kali yang diadakan di kota Palembang sebelum 3 kota yang lainnya nantinya ya. Nah kalau antusias masyarakat Palembang sendiri terhadap kompetisi film ini seperti apa? Antusiasnya anak mudanya seru, fun. Waktu kita buat workshop itu banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dan menyambung tadi peran serta Reva di dalam acara ini sebenarnya banyak. Yang pertama adalah kita memberikan inspirasi ke anak-anak muda ini bagaimana menjadi DOP.
bagaimana menjadi sutradara, bagaimana menjadi penulis, bagaimana menjadi bintang filmnya, bagaimana mereka membuat satu film diinspirasi oleh orang-orang ini. Jadi ini jujur antusiasnya sih kita juga kaget ya. Dan karya-karya yang masuk juga itu luar biasa. Apalagi karena kalau dilihat kan backgroundnya anak SMA, nggak ada yang mendapatkan secara formal pendidikan mengenai film. Benar. Tapi mereka berhasil. Itu saya sangat apresiasi dengan keberhasilan tersebut. Dan Universitas Bunda Mulia memang kami belum punya prodi film, tetapi kami punya prodi yang bersinggungan dengan dunia film, yaitu dari ilmu komunikasi dan desain komunikasi visual. Dan satu lagi kami punya UKM Production dan Sinematografi. Oke. Jadi kamera-kamera seperti ini di kampus kami biasa, ada banyak gitu. Jadi semua orang bisa. Terus tadi saya juga sharing bahwa di kampus kami kita banyak undang sutradara-sutradara terkenal. Ada Mas Didi Petet lah, ada Mas Garin, ada Mas Hanung, ada Mbak Mira Lesmana, Rudi Sujaro dan sebagainya. Itu tujuannya kita ingin memberikan inspirasi tersebut ke anak-anak muda. Bahwa dunia film Indonesia itu it's very huge. Wis. Simple Mbak Ayu. Satu hal ya. Mau bikin film Indonesia box office nggak? Gampang. Satu film Indonesia, semua penontonnya harus orang Indonesia. Iya. 250 juta kalau nonton semua box office nggak? Iya. Box office, Box simple. office itu simple, benar-benar Gitu loh. Pak. Jadi tinggal kita berlomba-lomba mengapresiasi film-film Indonesia, mau film pendeknya, mau film panjangnya, mau film dokumenternya. Dengan cara apa? Nonton. Nonton. Iya. Itu intinya pemirsa ya. Nah kalau misalkan kita berbicara soal pesertanya sendiri, untuk mengikuti workshop ini, untuk hari ini ya, untuk hari ini itu pesertanya banyak atau dari kalangan seperti apa seperti itu? Oke, totalnya kurang lebih hampir 20-30 sekolah menengah atas Wow. dan SMK Palembang dan Sumsel yang akan hadir. Secara total perwakilannya ada kurang lebih 1.000 orang. Wow. Di Hotel Arista nanti jam 11 sampai kita harus buat 2 ruangan karena kalau 1.000 kan susah sekali ya, jadi kita buat 500. Nanti Reva juga sebagai pembicara di sana untuk sharing bagaimana pengalamannya. Nah anak-anak ini nanti boleh tanya, mau tanya apa aja silahkan. Oke. Yang penting mengenai film ya, kalau PIN BB-nya kan tanya Oh, manajernya lain gitu kan. itu, lain Tapi kalau pemirsa ya. ini khusus apa aja sih yang entah itu dunianya atau abis SMA saya mau ngapain sih dan lain sebagainya, itu silahkan. Oke, jadi ini terbuka semuanya untuk Iya. bertanya, tapi khususnya untuk dunia film ya. Kalau tanya-tanya yang lain nanti di belakang. Nah, kalau untuk Revanya sendiri, ini kan hari ini sebagai pembicara, dia materi yang disampaikan kepada semuanya itu seperti apa? Ya intinya gimana caranya aku sebagai aktor gitu ya untuk bisa mendalami dan bertahan lah di dunia yang kita suka gitu. Kalau contohnya ya aku suka acting, gimana caranya supaya bisa sampai mencapai yang kita mau dan kita mempertahankan itu kan yang susah. Benar. Gitu. Jadi benar-benar aku juga ya dari awal lah semuanya gitu ya pasti pelan-pelan, yang penting kita usaha dan niat. Benar. Gitu. Fokus itu tuh harus banget. Harus ada usaha, harus ada niat, terus juga harus ada keinginan seperti itu ya untuk bisa menjadi, kalau misalkan saya nih misalkan hobi presenting seperti itu. Kalau misalkan cuma stuck di situ aja, wah itu nggak mungkin berkembang, nggak mungkin berkembang seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita berbicara mengenai festival film pendek ini sendiri, biasanya yang paling susah untuk membuat film itu apa sih? Seperti itu. Memulainya. Iya, karena biasanya kita nggak hanya buat film ya, membuat mencapai satu mimpi pun yang paling susah kan memulainya. Kebanyakan kita pikirin aja kan, wah ini lucu, wah ini lucu, tapi mulainya kapan? Nah, kami dari UBM ingin memberikan trigger tersebut ke anak-anak. Even mereka bilang, kemarin pertanyaan lucu-lucu, Pak, saya kalau pakai sound ini di film ini boleh nggak? Pak, kalau saya cuma punya handycam boleh nggak? Pak, saya pakai kamera handphone boleh nggak? Boleh. Kita persilahkan mereka mau pakai apa saja dengan format apa saja, nanti kita yang akan bantu untuk menyesuaikan formatnya. Jadi yang paling penting mulainya dulu. Mulainya dulu. Iya, apalagi ini kan kota pertama. Benar. Begitu. Jadi ketika mereka responsnya positif, kita pasti udah senang.
Itu yang paling penting. Benar sekali. Yang jelas adalah startnya dulu pemirsa ya. Oke lah, nanti kita bakal berbincang-bincang lagi karena obrolan untuk hari ini itu seru sekali pemirsa. Jadi tetap bersama kami dalam I Love Sumsel. Inspirasi Sumsel, inspirasi Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih tetap setia bersama kami dalam I Love Sumsel, inspirasi Sumsel, inspirasi Indonesia. Dan kembali kita berbincang mengenai kompetisi film pendek yang ada di Kota Palembang ini. Nah, kalau misalkan menurut Revanya sendiri ya, ini kan sebagai pembicara hari ini, melihat diadakannya kompetisi film pendek ini seperti apa tanggapannya? Yang pasti bagus dan menarik untuk, apalagi ini dibikinnya kan untuk anak-anak SMA gitu ya, yang benar-benar masih kreativitasnya tuh masih tinggi, tapi nggak tahu mau disalurinnya kemana gitu kan. Jadi bener-bener menurut aku kompetisi ini tuh bagus banget untuk melatih mereka supaya makin apa namanya, idenya juga makin tertuang ke dalam wadah yang positif satu. Benar. Dan siapa tahu, kita nggak tahu ya, maksudnya di situ bisa jadi mungkin sutradara handal juga gitu kan, melahirkan kru-kru yang bagus, artis juga mungkin dari situ. Jadi bener-bener ini satu kegiatan yang positif yang menurut aku harus terus di apa ya, ditingkatkan gitu. Kalau bisa diperbanyak gitu, jangan cuma Universitas Bunda Mulia. Benar Yang sekali. lain kalau bisa harusnya sih ikutan. Ikut berpartisipasi seperti Iya. itu ya. Nah, kalau Reva ini pertama kali ke Palembang atau gimana nih? Aduh, kebetulan saya orang Palembang tuh. Oh, orang Palembang pemirsa. Jadi ayah saya orang Lahat. Lahat sama dong. Oh, sama? Sama, saya orang Lahat juga. Ini ketemu Mungkin kita orang saudara satu mungkin kampung. sebenarnya. Saudara mungkin. Yuk ayu. Yuk ayu. Oh, Iya. berarti Reva ini asli orang Palembang juga ya? Iya. Kalau misalkan melihat kota Palembang yang sekarang ini sudah seperti ini, itu bagaimana tanggapannya? Kalau dulu zamannya kecil-kecil tuh tiap lebaran pasti aku pulang kampung ya, Pulang kampung. ke Lahat. Terus kalau ngelihat sekarang sih ya udah beda banget ya, udah makin berkembang, makin maju. Kecuali ya mungkin jalanannya kali ya. Apalagi akses ke Lahatnya gimana tuh? Jalanannya masih jelek ya? Bener, masih Nah, jelek. itu dia. Kayaknya kendalanya cuman itu sih ya. Kalau misalnya pengen sering-sering pulang ke Lahat, apalagi ke Lahat kan enak ya gitu. Kadang-kadang masih dingin gitu. Air lu matang ya, Nah, gitu ya. aku waktu kecil suka mandi di sungai itu loh. Oh, sama. Iya kan? Jangan-jangan kita kembar yang terpisah nih pemirsa ya. Oke lah. Ini kalau misalkan mau dibikin film pendek yang latar belakangnya Lahat juga nggak apa-apa nih kayaknya. Karena boleh tempatnya tuh. keren. Iya. Laskar Palembang. Bener, Laskar Laskar. Palembang. Atau Laskar Wong Kito Galo. Benar. Nah, Mas Dani, kalau misalkan kita berbicara mengenai kompetisi film pendek itu sendiri, banyak sekali masyarakat di Kota Palembang ini kan yang nggak tahu, aduh bikin film tuh kayak apa sih, trik-triknya kayak apa sih, bisa nggak sedikit dibagi trik dan tipsnya gitu loh, bikin film pendek itu kayak apa? Oke, sebenarnya bukan jatah saya sih ya. Bukan. Hanya cukup ya karena ikuti, tapi ada beberapa hal yang saya mau sharing sama pemirsa. Kompetisi film pendek yang kali ini kita temanya Hari Pendidikan Nasional, karena memang kita selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan acara-acaranya sebenarnya di Jakarta pun kami sudah memulainya. Jadi kemarin 8, 9, 10 Mei kita ada acara namanya Dream Day. Itu juga total ada kurang lebih 4.000-an siswa SMA, SMK se-Jabodetabek yang ikut di Jakarta. Bikin satu hal yang kreativitas juga, misalnya lomba poster hitam putih. Temanya hitam putih pendidikan Indonesia. Itu seru-seru.
bagus-bagus. Dan saya mau sharing mengenai salah satu scene yang dari salah satu film yang masuk final di kompetisi film pendek. Ini hal yang sepele. Scene yang diambil oleh anak-anak ini adalah ketika ulangan dibagi. Ketika ulangan dibagi. Scene-nya sederhana. Guru duduk di depan, dibacakan yang nilainya bagus, lalu anak-anak ambil hasilnya. Tapi ketika dibacakan, misalnya Budi nilai 10, bagus, baik, pertahankan. Lalu ada yang nilainya 4,5, aduh kamu nih nggak pernah belajar. Scene itu sederhana, tetapi kalau kita boleh lebih dalam telaah lagi, itu hal yang missing sekarang. Kadang-kadang apresiasi oleh guru itu kan memberi kita senang. Benar. Nah, hanya karena waktu yang mepet, kesibukan dan sebagainya, kadang-kadang ulangan dibagi-bagi aja. Itu scene yang sederhana, tetapi mereka tampilkan cukup baik. Walaupun memang cuma dari satu angle karena keterbatasan kamera dan sebagainya. Tapi ide dan konsepnya, Reva, itu sangat luar biasa. Gitu, mereka mau angkat. Itulah gambaran pendidikan Indonesia sekarang. Sebenarnya mereka harapkan seperti itu, ada apresiasi, ada satu kompetisi. Ya, kadang-kadang kan kita lihat misalnya, oh dia 10, wah kok saya cuma 7. Benar. Dengan cara dibagikan itu kan sederhana sebenarnya. Jadi membuat film itu jangan terlalu pikiran yang susah-susah. Jadi saya kutip Mas Diarman kemarin, kadang-kadang dari cara orang menyeruput kopi pun itu bisa jadi film yang sangat bagus. Tinggal bagaimana angle-nya, bagaimana narasinya, bagaimana cara mimik aktor atau artis yang memerankannya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Apalagi background-nya. Misalnya nyeruput kopi, di belakangnya jembatan Ampera. Seru. Betul? Atau nyeruput kopi, di belakangnya benteng Kuto Besak. Benar. Betul? Atau misalnya di tempat lain menyeruput kopi di tengah pasar Palembang yang tradisional. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda-beda bisa ditangkap oleh pemirsa. Benar itu, sekali. Jadi kalau bikin film tuh jangan pikirin susahnya aja. Pokoknya gimana startnya aja dulu deh ya gitu. Kalau misalnya urusan belakangnya itu nanti, pokoknya kita harus siap dulu gitu Pak ya. Nah kalau misalkan kita membahas tentang ini kompetisi film pendek ini, juri-jurinya siapa aja Ti? Jurinya ada Mas Jerman, Oke. ada teman-teman dari Kompas TV, Mas Bambang Kalitus, terus juga ada dibantu juga kita dengan Tribun Pontianak. Oke. Lalu ada dari Mas Jerman itu kebetulan sineas dan juga dosen desain komunikasi visual di Universitas Bunda Mulia. Terus ada Bang Arturo, ini juri sekelas FFI ya. FFI. Jadi nggak main-main nih. Kita bikin walaupun judulnya kompetisi, tapi kami ingin memberikan sesuatu yang serius. Serius. Begitu. Jadi kita bawakan sesuatu yang serius. Nah itu kurang lebih sih juri-juri yang saya inget ya. Wow, juri-jurinya ya. Wow sekali pemirsa ya, Iya. walaupun ini Reva pun, saya tambahin, Reva pun termasuk yang memberikan komen. iya. Benar sekali ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita untuk filmnya sendiri sekarang ini beberapa film yang sudah terkumpul. Total peserta ada 31 dan kita pantau terus perkembangannya. Yang terakhir saya dengar kurang lebih ada 19 atau 20 film yang berhasil dibuat dan selesai. Oke. Ya, karena begini, kita buat kompetisi ini tapi kita juga pantau. Mereka sudah buat sampai di mana, seperti apa. Jadi kita nggak hanya lepas, mereka boleh sharing. Oke. Nah ini yang mungkin agak berbeda kompetisinya ya. Jadi karena ini bagian dari kita dukung mereka untuk bisa menjadi orang film yang bisa buat film. Benar. Jadi kita maintain terus begitu. Dan yang berhasil kalau nggak salah 19 atau 20 film yang selesai dengan format yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat ketentuan yang telah ditentukan oleh juri. Oke, sebenarnya banyak sih niatan seseorang untuk membuat film pendek seperti itu ya. Tapi wadah untuk menyalurkannya Iya. itu agak sedikit susah buat dicari pemirsa, seperti itu. Nah kalau untuk Revanya sendiri, melihat perkembangan film pendek yang ada di Indonesia khususnya seperti ini ya. Ini bagaimana tanggapannya? Kebanyakan dulu-dulu kan agak-agak sedikit gimana ya, wah film aja sudah selesai seperti itu. Nah kalau misalkan sekarang ini perkembangannya gimana kalau menurut Reva? Kalau ya tadi menurut Pak Jerman juga tadi aku udah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya hal-hal yang simple itu benar. Banyak mereka yang juga menuangkan kegiatan-kegiatan yang simple tapi bisa dibikin jadi lucu, jadi menarik. Padahal kalau dilihat scene-nya biasa aja gitu. Benar. Tapi mereka udah apa ya, kalau menurut aku sih sisi kreativitasnya tuh udah jauh di atas gitu. Jadi mereka udah
oh kepikiran nih mau bikinnya, ya udahlah yang gampang aja, kayak aku tadi diceritain sedikit tentang misalnya mencontek Benar. gitu. Apa ya, itu tuh unik gitu, mereka tuh bisa ada aja idenya, oh iya ya kenapa kita nggak bikin dari sini, dari angle ini, dari angle Iya. itu gitu. Jadi aku sih cukup senang gitu ya dengan perkembangan film pendek yang ada di Indonesia sekarang, karena Benar. sekarang juga udah makin maju ya kan, teknologi makin canggih, anak-anaknya juga makin kritis gitu. Gimana sih caranya supaya bisa bikin film pendek aja dulu deh Benar, gitu. mencoba untuk masuk ke dunia perfilman itu seperti apa, Iya. seperti itu. Jadi pemikirannya sudah kritis sekali kalau zaman Betul. sekarang. Kalau Sekarang. dulu kan wadah-wadah untuk menyalurkan bakat mereka tuh agak sedikit susah Iya, dicari seperti itu ya. betul. Nah, ini harapan untuk film pendek di Indonesia ini seperti apa? Untuk kompetisinya juga. Harapannya yang penting masyarakat bisa mengapresiasi, itu harapan yang pertama. Dan yang kedua, saya lupa tambahkan tadi, seperti tagline-nya Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Jadi kompetisi film pendek ini juga kita ajak anak muda ini untuk membuat film dengan kearifan lokal. Oke. Jadi itu menjadi poin yang sangat besar dalam penilaian yang kita berikan dari teman-teman Dewan Juri. Jadi bagaimana mereka membuat satu film pendek, mengedepankan scene-scene yang ya mungkin bisa dibilang simple, sederhana, tetapi tidak mengurangi kearifan lokal yang dimiliki. Jadi kalau misalnya di Palembang, ya gimana Palembang ini kearifan lokalnya terhadap tema pendidikan, Hari Pendidikan Nasional. Itu yang kita kedepankan sebagai penilaian utama dari Dewan Juri. Harapan berikutnya adalah jangan lupa nonton kan, tadi saya bilang besok finalisnya, film-filmnya akan dipasang di SMA Saferus 3 mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Oke. Dan yang kedua, satu lagi, nonton film Isyarat bareng sama Reva. Oke. Besok. Jadi kita Besok, ya. layar tancap di Layar SMA tancap. Saferus 3 hari Sabtu besok dari jam 4 sampai kurang lebih jam 8 malam. Oke, untuk Revanya sendiri, harapannya terhadap film pendek dan juga kompetisinya nanti itu seperti apa? Ya pengennya sih pelajar-pelajar gitu ya, maksudnya memang yang bukan dari dunia film ini dan yang ingin membuat film makin pastinya membutuhkan ini dong, kompetisi ini ya, untuk Oke. akhirnya bisa bikin misalnya film panjang gitu ya, nggak cuma sekedar film pendek aja, dan bisa dinikmati sama seluruh penonton di Indonesia ini gitu untuk tampil di bioskop gitu kan. Jadi aku sih berharapnya kompetisi-kompetisi seperti yang Universitas Bunda Mulia bikin ini bisa diteruskan gitu oleh universitas-universitas lain atau sekolah-sekolah lain gitu. Tidak Jadi hanya stuck di sini iya, aja gitu ya. terus berkembang. Terus berkembang dan juga terus film pendek di Indonesia ini semakin lebih baik lagi seperti itu. Amin. Terima kasih untuk perbincangannya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat semuanya ya. Amin. Dan semoga workshop kompetisinya juga lancar hari ini dan kita tunggu film Reva selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya Mas Dani juga terima kasih, Reva juga terima kasih, dan juga pemirsa kami akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kita dalam I Love Sumsel. Inspirasi Sumsel, inspirasi Indonesia.